Saudara-saudara, selamat pagi. Pagi ini kita melihat 1 Raja-Raja pasal 3. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Kita dari pasal 3 sampai dengan pasal 11 akan menerangkan tentang Raja Salomo. Pasal pertama dikatakan siapa yang akan menggantikan kedudukan raja, Adonia atau Salomo. Ya, bukan Absalom, juga bukan Adonia. Lebih lagi bukan Yoab. Dan juga bukan keturunan dari Raja Saul. Salomo dipilih oleh Tuhan. Hari ini memberi tema pasal ketiga ini. Sungguhnya tidak mudah untuk memberi tema hari ini. Pagi ini saya membaca kitab pasal ini, Tuhan memberi petunjuk atau rema. Tuhan memilih kita, tetapi walaupun kita tidak sempurna, dengan tema walaupun tidak sempurna tetapi dipilih Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan akan diteguhkan Tuhan. Sebelumnya telah diterangkan di dalam goncangan ini diteguhkan oleh Tuhan. Walaupun bagaimanapun, kalau kamu mengikuti Tuhan, kamu akan diteguhkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini saya memberitahu kepada kalian, semua orang yang mengikuti Tuhan bukanlah semua orang yang sempurna. Kita punya kelemahan. Tetapi kita punya kelemahan, Tuhan juga bisa untuk memilih kita. Kita tidak sanggup melakukannya. Tuhan tidak menggunakan hukum. Kamu tidak sanggup melakukannya, maka tidak memilihmu. Tidaklah demikian. Tuhan, seperti Yesus, dia punya kemanusiaan dan juga keilahian. Dia dengan demikian Tuhan Yesus dari kemanusiaannya, demikian dia menyelamatkan kita, dan juga dia melingkupi akan keilahiannya. Ada sukacita, ada tidak sukacita. Jadi dalam mengerjakan sesuatu, kadang kita juga ada yang kita tidak berani untuk melakukannya karena kita bukanlah Tuhan. Kita manusia. Kita punya yang tidak sempurna. Di dalam pertumbuhan kita, satu yang tidak mudah dari latar belakang hidup kita, tidak mudah untuk keluar. Apalagi yang barusan ini ada kemah camp suami istri. Tuhan memberi petunjuk kami pada para kaum laki-laki. Dan saya melihat kaum laki-laki dan perempuan, masalah yang terbesar itu apa? Setelah melakukan dosa, apa yang terjadi? Yaitu ketakutan. Dalam pikiran saya juga sering akan merenungkan akan ketakutan ini. Tuhan Yesus menggunakan kematiannya, karena kematiannya
dengan hidupnya menebuskan kita, yang menjadikan ketakutan menyelamatkan kita dari budak ketakutan. Jadi memberitahu kepada kita, sering-sering memberitahu kepada kita, janganlah takut. Mengapa kita tidak percaya? Mengapa masih takut? Apalagi kalau saya dari lahir ya, saya juga merasa takut, dan dalam pertumbuhan saya juga sering merasa takut. Mungkin dari kecil hingga dewasa juga dalam kemiskinan, takut akan orang jahat, takut sama polisi, melakukan segala sesuatu saya bisa merasa takut. Tetapi saya orang yang begitu takut, mengapa Tuhan memilih saya. Saya pada saat hari ini melihat Salomo, dia juga punya persamaan. Kita tidak sempurna, tetapi Tuhan masih memilih kita. Salomo tidak sempurna, tetapi Tuhan memilih dia. Di pasal ketiga, Salomo adalah pilihan Tuhan. Saya tambahkan, orang yang tidak sempurna, ada kelemahan, Tuhan bisa memilih. Itu adalah Salomo. Itu adalah kamu dan aku. Pasal ketiga saya bagikan 2 subtema. Ayat 1 sampai dengan 15 itu subtema pertama. Dipastikan oleh Tuhan. Raja Salomo menjadi raja itu adalah kepastian dari Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan di Israel menjadi raja. Dia adalah orang yang dipastikan oleh Tuhan atau diteguhkan oleh Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 3 kita bisa melihat, lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istana dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Menjadi menantu, pasal ketiga itu awal pembukaan. Ia mengadakan hubungan keluarga dengan Raja Firaun, mengambil anak Firaun menjadi istrinya dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Salomo telah menjadi raja. Dengan cepat ia mengadakan hubungan dengan Raja Firaun, mengambil anak Firaun menjadi istrinya. Pada saat dia belum selesai mendirikan istana dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem, membawa dia masuk ke kota Daud, yaitu tanah pusaka miliknya sendiri. Rumahnya di situ. Dia mengambil putrinya, Raja Mesir, membawanya pulang. Semua rakyat juga tahu
Ini masalah pertama. Kedua, hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Di sini di teks asli ada tetapi atau hanya. Di sini hanya mempunyai satu keterbatasan dalam artinya yaitu bangsa itu masih mempersembahkan korban. Dia adalah raja. Ayahnya juga mendapat penerimaan bahwa untuk mendirikan bait untuk Allah, Tuhan telah memberikan Daud, bukan dia tetapi anaknya. Seharusnya raja ini, setelah dia menjadi raja, Tuhan memberkati dia. Pertama apa yang harus ia lakukan? Yaitu yang ingin dilakukan ayahnya dan yang dijanjikan Tuhan. Itu adalah yang pertama. Di sini dia lakukan pertama mengambil istri di Mesir dan kemudian membawanya ke kota Daud. Yang kedua, hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban-korban. Di tempat yang tinggi, orang Kanaan yang menyembah Baal, tempat persembahan bagi Baal, di tempat itu di Kanaan penuh dengan tempat-tempat yang demikian, ada besar ada kecil, ada di luar kota ataupun di dalam kota, penuh dengan bukit-bukit pengorbanan. Pengorbanan ada satu yang sangat semarak. Mereka suka mengadakan pengorbanan ini untuk mengadakan hubungan arwah atau roh. Raja Salomo yang dia menjadi raja, pertama yang dilakukan mengambil istri, kemudian yang belum dia kerjakan sehingga para bangsa untuk mempersembahkan korban di bukit pengorbanan. Dia belum mendirikan rumah untuk nama Tuhan. Pada sampai hari ini dia belum mendirikan bait untuk Tuhan. Bangsa-bangsa masih menggunakan tempat pengorbanan orang Kanaan untuk mempersembahkan korban. Yang walaupun tujuannya itu adalah untuk Tuhan, bukan Baal. Belum mendirikan bait suci bagi Tuhan. Ya, di ayat pertama juga dikatakan belum mendirikan rumah Tuhan. Pertama yang dia lakukan mengambil istri. Kemudian di ayat ketiga kita melihat, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ungkapan di bukit-bukit pengorbanan. Hanya satu arti dalam ayat
di kedua juga. Jadi di ayat ini memberitahukan juga pada kita Salomo memiliki kelemahan. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ungkapan di bukit-bukit pengorbanan. Dia tidak sempurna, tetap dia juga raja. Dia masih di bukit-bukit pengorbanan mempersembahkan korban persembahan. Dia melakukan demikian juga pada rakyat-rakyatnya. Karena dia belum mendirikan rumah untuk nama Tuhan, yang seharusnya yang dia lakukan terlebih dahulu. Kita menerangkan Tuhan dahulu, kemudian manusia, selanjutnya bumi. Yang pertama harusnya kita lakukan yaitu untuk Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang Salomo lakukan. Dia tidak melakukannya untuk Tuhan. Dia mengambil istri. Dan kita bertanya, mengapa mengambil istri itu lebih penting? Lebih lagi ia mengambil istri Raja Mesir. Dari Mesir dia mengambil istrinya, kemudian membawanya ke kota Daud. Hukum Taurat menerangkan apa? Jangan mengambil istri orang asing. Kita melihat pada akhirnya mereka di pembuangan. Orang Israel di pembuangan 3 kali kembali dan di kebangkitan kembali. Yang terakhir yang sampai pada Nehemia pada gelombang ketiga dari masa pembuangan. Nehemia, para imam mereka mengambil istri bagi orang Israel, dan juga keturunannya juga mengambil istri orang Israel, bahkan tinggal di bait suci, tinggal di dalam bait suci. Jadi Nehemia kembali menghadap Raja Persia, kemudian kembali ke Yerusalem. Melihat keadaan yang demikian, dia sangat marah. Para orang-orang ini diusir. Bahkan orang-orang yang mengambil istri orang asing, jenggotnya ditarik dan dikoyak pakaiannya. Mengapa demikian? Karena sudah masa di kerajaan sudah diruntuhkan. Tuhan mengambil kita untuk pulang. Mengapa masih terus berbuat demikian? Kita melihat satu raja-raja dan 2 raja-raja, melihat keadaan yang terjadi pada masa itu, pada saat kitab ini dijadikan sebuah kitab. Ya, pada masa sesudah pembuangan, satu yang sangat merupakan satu masalah yang sangat besar sekali. Di sini Salomo mengambil istri anak Raja Firaun yang melakukan apa yang dilarang. Dan juga saya merasa mungkin dia juga menunggu waktu Tuhan untuk dia mengambil istri untuk orang Mesir, mungkin untuk mengokohkan kekuatannya dan juga sekalian menunggu waktu Tuhan. Tetapi soal mengambil istri, mengapa begitu tergesa-gesa sekali? Di situ kita melihat kemanusiaan orang, manusiawi seseorang. Di kitab ini, setelah masa pembuangan, Alkitab pada saat orang-orang yang membuat orang-orang pada kitab ini memberi penglihatan bagi mereka, yaitu suatu permasalahan yang besar sekali.
Raja Salomo. Dia tidak sanggup melewati kelemahannya. Kita begitu rusak dan juga kita tidak sempurna. Tetapi walaupun demikian, Tuhan masih dipakai Tuhan. Dan pada hari ini kita juga tidak sempurna dan juga Tuhan bisa memakai kita. Mengapa Salomo mengambil istri anak Firaun? Saya merasa dia terlebih dahulu untuk bumi. Dia tidak melihat terlebih dahulu mungkin pakai iPad. Oh, putri Firaun begitu cantik dan mengambilnya sebagai istri. Dia menjadi menantu Firaun. Dan itu adalah satu perjanjian seperti di Cina juga demikian. Di zaman kuno, ini adalah satu dari kepolitikan demi keamanan suatu negara. Negara kita mau aman, mau harus ada perjanjian atau perdamaian. Pada masa itu Mesir adalah negara yang sangat besar sekali. Bisa menguasai 18 suku. Di sebelah utara belum dibangkitkan pada masa itu, yaitu yang menjadi besar, yang paling besar, yang berkuasa, yaitu Mesir. Sehingga di situ mereka mengadakan perdamaian. Tetapi Alkitab tidak mau kita berbuat demikian. Tuhan tidak mau kita melakukan yang demikian. Di Imamat, kitab Musa juga demikian menerangkan. Di Kanaan kamu jangan memperistrikan orang-orang Kanaan, sebab mereka akan membawa berhala-berhala itu dan akan sehingga kamu untuk menyembah para berhala mereka. Ini saya benci akan semua itu dan saya akan meninggalkanmu. Kalau kamu ada berhala, aku tidak akan ada aku. Mereka terperusuk, maka di situ berhala dibersihkan semua, di tanah Kanaan dibersihkan semua pada zaman, agar jangan memperdayakan orang Israel untuk berzina menyembah berhala lagi pula, agar jangan sampai aku meninggalkanmu. Tetapi kita melihat pada saat Daud menjadi raja, atau pada masa Yosua masuk Kanaan sampai sekarang, tapi bukit-bukit penyembahan masih ada. Salomo raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi di sini bukit pengorbanan masih ada. Bukan hanya bangsanya sendiri, tetapi Raja Salomo juga sendiri mengadakan persembahan di bukit-bukit pengorbanan, dan juga masih mengambil istri orang asing, yang demikian juga dilakukan oleh Raja Salomo menjadi menantu Firaun, yaitu dia ingin mengadakan hubungan dengan orang Raja Mesir. Saudara semua, di mana rasa aman bagi Salomo? Keamanannya
ada pada tentara dan kekuatan kerajaan. Dia belum seluruhnya mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan ingin agar seluruh keamanan ada pada dia, ada padanya. Kita membaca di 10 perintah Tuhan, kita juga mengenal di hari Sabat kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Kita menerima kerajaan Allah dan sebagai kerajaan sebagai umat Allah, tetapi orang Israel juga adalah umat Allah, tetapi mereka mengadakan hubungan dengan orang Mesir, Raja Mesir. Maka satu raja-raja sampai akhirnya apa yang ditegaskan oleh Nehemia dan Yesaya, Nabi Yesaya, yaitu adalah hubungan mereka dengan orang asing. Kalau kamu mengadakan hubungan perdamaian dengan mereka, maka akan menjadi keretakan. Tetapi Salomo yang pertama kali dia lakukan menjadi menantu orang asing. Saudara semua yang saya katakannya itu kelemahan kita. Yang dipikir yaitu untuk menjamin keamanan bangsanya dan mengadakan hubungan dengan orang bangsa asing. Itu adalah pikiran dari duniawi. Saudara semua, dalam kerisuhan dunia ini kita sangat mudah punya pikiran yang demikian. Tetapi seperti tidak bisa lepas dari pikiran yang demikian. Di dalam Salomo saya juga pikiran saya, karena dia juga takut mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan tidak terlihat. Benarkah begitu besar, sedangkan Mesir begitu banyak para tentaranya, dan hatinya juga, imannya juga dalam menghadapi percobaan. Di sini dia tidak sempurna. Pasal ketiga dan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 hanya istana rumah Tuhan belum didirikan, dan juga menuliskan akan Salomo mengadakan persembahan di bukit-bukit pengorbanan. Mengapa rumah Tuhan tidak diletakkan terlebih dahulu di awal? Karena di dalam hatinya yang dia andalkan yaitu merasa aman atau damai. Seperti kita juga kadangkala kita bisa gagal. Di ayat ketiga dikatakan, dan Raja Salomo menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan dan hidup menurut ketetapan Daud. Dia kasihnya kepada Tuhan itu nyata. Dia bukannya tidak mengasihi Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud dia lakukan. Mungkin Daud tidak memberitahu kamu tidak boleh pergi ke Mesir untuk mengambil istri. Mungkin tidak dikatakan ini. Mengapa dia dikatakan demikian? Ini juga karena masalah dari Daud. Karena Daud mengambil banyak istri. Daud juga tidak sempurna. Hari ini saya beritahu kepada kita, aku hari ini juga tidak sempurna. Kita setiap orang juga tidak sempurna, tetapi kita masih mengasihi Tuhan, masih mengasihi Tuhan Yesus, dan masih percaya akan Roh Kudus, mengasihi Roh Kudus. Kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memberikan persembuhan, mengembala, mengadakan renungan pagi,
bahkan kita sebagai Asher, kita menjadi suami yang baik, istri yang baik, mengasihi anak-anak kita, dan menghormati orang tua kita. Kita mengasihi masyarakat dan negara kita. Kita masih mau untuk membantu orang yang miskin. Kayak kita sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kita bisa hidupkan sebagai orang Kristen penuh kehidupan dan bisa memberkati orang banyak. Tetap saudara semua, kamu dan aku juga hari ini demikian. Tetapi kita masih di dalam kita masih hanya, tetapi di dalam kita masih punya ketakutan dan punya pikiran dalam keduniawian. Kita tidak seluruh dengan kata aku mengasihi Tuhan, saya tidak punya kelemahan lagi. Atau bukan karena saya karena ketakutan saya tidak mengasihi Tuhan. Di sini Salomo, dia begitu lemah, dia di situ mengasihi Tuhan, mengikuti ketetapan dari ayahnya. Saudara semua, walaupun kita dalam kelemahan, Tuhan masih berkenan pada kita. Tuhan tidak meminta atau memaksa kita harus seluruhnya dengan hukum Taurat untuk mengasihi Dia. Di dalam kita punya kelemahan dan ketakutan, Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan tidak mendorong kita atau memberi semangat kita untuk terus lemah dalam kelemahan dan seenaknya saja. Kita akhirnya juga bisa melihat Salomo mengambil banyak istri. Itulah menjadi jerat dalam hidupnya. Di sebelumnya, Tuhan masih tetap berkenan kepadanya. Di ayat keempat kita melihat dan seterusnya Tuhan menampakkan diri. Orang yang punya kelemahan, Tuhan masih memilih dia dan menetapkan dia. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. 2 ayat ini sangat penting. Tuhan menampakkan diri bagi Salomo. Salomo pergi ke Gibeon, yaitu sebelah barat, sebelah utara daripada Yerusalem, membawa korban persembahan bagi Tuhan. Satu yang sangat besar-besaran. Raja memberikan persembahan yang sangat besar. Tuhan mengasihi Salomo mengasihi Tuhan. Walaupun masih mempersembahkan di bukit pengorbanan tetapi di waktu Salomo di Gibeon, pada waktu malam hari Tuhan menampakkan diri. Di sini sangat penting karena di Gibeon Tuhan menampakkan diri dalam mimpi pada waktu malam. Ini dipertegaskan di Gibeon. Waktu itu rumah Tuhan belum didirikan. Dia masih di Kanaan mempersembahkan korban persembahan, tetapi di sini Tuhan menampakkan diri. Tuhan
bisa. Walaupun ini bukan keinginan Tuhan, Salomo tidak mengutamakan rumah Tuhan yang pertama kali dia lakukan, tetapi di bukit pengorbanan ini Tuhan juga masih menerima. Dan di Gibeon Tuhan menampakkan diri dalam mimpi pada waktu malam. Di sini dia melihat Tuhan dan berfirman Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ini banyak panjang, tetapi saya ringkas karena keterbatasan waktu. Di ayat ke-9 dikatakan, berilah kepada hambamu ini hati yang faham menimbangkan perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghubungi umatmu yang saat ini? Di sini dalam di teks Elia itu diberikan satu pengertian. Hati yang mau mendengar dan taat. Jadi makalah berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, yaitu bisa mau untuk taat. Maka Tuhan berkenan kepadanya di ayat di 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau, yaitu hati yang penuh dengan hikmat. Di sini masih dikatakan tetap kepada hati yang penuh hikmat, yaitu hatimu mau mendengar dan juga juga taat akan pimpinan Tuhan, yaitu kamu mendengar, taat dalam arti kamu mendengar, taat dengan arti yang demikian. Di ayat 13, dan juga apa yang tidak ku minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Di ayat ke-14, panjang umur. Tuhan menetapkan, karena kamu berdoa demikian, yang apa juga yang tidak kau mintakan akan kuberikan. Kamu memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, maka juga aku memberikan kamu akan kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Ini adalah sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kita mengatakan bahwa Salomo begitu lemah, tetapi dia bisa mengetahui keinginan hati Tuhan, yaitu memberi persembahan bagi Tuhan, walaupun belum mendirikan rumah Tuhan, tapi masih mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Tuhan oke. Menggunakan mezbah itu, maka Tuhan berfirman, apa yang kamu inginkan, minta. Salomo minta hikmat agar bisa menghakimi umatnya, dan juga Tuhan berkata apa yang tidak diminta Tuhan akan berikan kepadanya, kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Tuhan melihat akan kelemahan Salomo dan menerima dia, dan tidak memaksa untuk
melakukan untuk diperlihatkan bagi orang. Belum ada rumah Tuhan, dia memberikan pengorbanan, persembahan di bukit pengorbanan Tuhan. Tuhan juga bisa menerima. Pada zaman Yosua malah suruh untuk dimusnahkan. Kalau kamu seorang raja, apa yang harus kamu lakukan? Mereka Tuhan masih menerima akan kelemahan orang dan menunjukkan diri dan meneguhkan dia. Aku memberkati dan memberkati Salomo. Salomo bangkit, terbangun. Dia tahu ini adalah mimpi, tetapi dia tahu ini adalah Tuhan, seperti Yakub. Melihat tangannya Tuhan, dia sangat takut. Di sini Salomo juga percaya. Kemudian dia kembali ke Yerusalem. Dia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ini satu yang sangat penting. Dia mempersembahkan korban-korban bakaran. Dia bukan imam. Siapa yang boleh berdiri di hadapan tabut Tuhan, perjanjian Tuhan? Itu adalah raja yang berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dia tidak mati. Seharusnya cuma imam yang boleh berdiri, yang boleh punya kuasa untuk berdiri di hadapan tabut Tuhan. Tetapi Salomo berdiri di hadapan Tuhan. Dia tidak mendirikan rumah Tuhan, tetapi dia di situ juga berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Tuhan menerima dia. Bahkan dia mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban keselamatan, dan mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Apa artinya? Tujuannya agar para pegawainya untuk bersama menikmati akan berkat dari Tuhan, bersama bersukaria, bersama berhubungan dengan Tuhan. Satu perjamuan, yaitu korban keselamatan, berhubungan dengan Tuhan. Walaupun Raja Salomo hatinya takut sehingga mengambil istri putri Firaun, tetapi hatinya terhadap Tuhan sangat mengasihi Tuhan. Walaupun belum 100% dibandingkan dengan Yesus, sangat jauh sekali, tetapi Tuhan masih berkenan kepadanya dan menampakkan diri padanya, menerima persembahannya dan mengadakan hubungan dengannya. Tuhan kita Allah yang demikian. Dia mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Kemudian di subtema kedua, di ayat ke akhir, dia setelah mengambil keputusan di situ, semua orang, di ayat yang terakhir, ketika seluruh Israel mendengar keputusan hukum diberikan, maka takutlah semua orang kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Tuhan jika menjadi raja, meninggikan dia. Dia di seluruh Israel ada Tuhan, ada bantuan dari umat. Walaupun kita punya kelemahan, tetapi Tuhan masih memilih kita. Kita masih banyak sekali kekurangan. Oke kah? Tetapi hati kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tidak mau kamu untuk melakukan kepalsuan
untuk berpura-pura. Kita menerima akan kemanusiaan kita, tetapi dalam kelemahan kita masih terus untuk berubah. Dan mohon Tuhan untuk memberkati kita semua. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu tanpa dengan ketakutan. Tuhan, hati kami hanya untuk-Mu dan melihat akan Engkau. Mohon Engkau untuk berkenan. Pada saat aku tanpa ketakutan datang di hadapan-Mu untuk mencari-Mu, Allah Bapa yang terkasih, aku begitu memerlukan Engkau lebih banyak lagi, kehadirat-Mu dalam hidupku. Di setiap hari, aku perlu akan firman-Mu seperti embun di pagi hari. Di setiap saat, aku perlu Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami membuka hati-Mu, Tuhan Yesus. Buka hati kami ya Tuhan Yesus. Bukalah roh kami. Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Tuhan Roh Kudus, kami menyambut-Mu. Bapa. Ya Bapa. Terima kasih di firman-Mu di hari ini. Raja Salomo pada sangat muda, pada saat Israel yang kuat, di masa yang kuat, di dalam hidupnya dia masih punya ketakutan dan memilih jalan dunia, memilih mengandalkan akan
kekuatan Raja Mesir. Tuhan, bagaimana dengan aku? Bapa, pagi ini aku berdiri sebagai nabi yang kau berikan kepadaku, sebagai staf gereja, dan juga saudara-saudari kami yang di online ataupun di mana kami berada, datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak menyembunyikan akan kelemahan kami, ketakutan kami, tekanan kami, kekhawatiran kami, ketidakberdayaan, yang menyakitkan, bermacam-macam beban di dunia ini, Tuhan. Saya mengundang saudara semua datang di hadapan Tuhan untuk membuka kelemahan dalam hidup kita. Mungkin kamu berkata, Tuhan juga tahu. Tetapi aku mau agar sekali lagi untuk membuka diri di hadapan Tuhan, mengaku akan dosa kita, mengaku akan kesalahan kita, dan kita katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu, aku mau berubah, aku mau ada terobosan. Mari kita bersama berdoa untuk hidup kita seperti Raja Salomo. Dia sendiri datang mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mewakili dia. Dia sendiri datang berdiri di hadapan tabut Tuhan. Hari ini tidak ada seorang pun yang mewakili-Mu, yang mewakili aku. Tidak seorang pun yang bisa mewakili kamu dan aku. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita mengaku pada Tuhan, kita berdoa untuk kita sendiri. Ya Tuhan, Tuhan, oh Yesus, Tuhan, saya akan kelemahan. Aku bersorak. Tuhan, ampunilah aku, kan aku tidak percaya diri, aku penuh dengan ketakutan. Tuhan, ampunilah aku penuh dengan ketakutan, penuh dengan tidak percaya diri, penuh dengan kepalsuan. Ya Bapa, ampunilah aku. Yesus, ampun. Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan keluar dalam hidup kami. Engkau disalibkan untuk memberitahukan kepada kami, Engkau adalah jalan keluar dalam hidup kami. Kami pandang salib-Mu dan kami serahkan kelemahan kami padamu. Tuhan, dengan kasih karunia-Mu dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, Engkau tidak membiarkan kami, dan juga Engkau yang memilih kami sehingga kami dapat melihat akan kemuliaan-Mu, dan juga di rumah bait suci-Mu bisa melihat akan bagaimana pekerjaan-Mu. Saudara semua, kita bersyukur dan berterima kasih. Kita berterima kasih Tuhan memilih kita, Tuhan menjadikan kita sebagai umatnya. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami walaupun kami begitu lemah,
penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan, Engkau tetap memilih kami. Terima kasih Bapa akan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas segala anugerah-Mu di dalam hidupku. Bukan sedih, bukan sedih. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan segala sesuatunya melebihi apa yang kami pikirkan. Karena ada Engkau, hidup kami tidak sama lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami sangat lemah dan penuh dengan kekurangan, kami rendah diri, kami tidak percaya diri, kami sombong. Tuhan, di dalam hidup kami penuh dengan begitu pecah-pecah, penuh dengan akan kelemahan, tetapi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sebagai wakil saudara-saudari kami, gereja semua kami berkata kepadamu ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengangkat kami dari tempat yang paling rendah sekalipun. Terima kasih atas keselamatan-Mu ada pada kami, ada pada orang-orang rumah yang kami kasihi. Tuhan, terima kasih. Tuhan, bagaimana Engkau berkenan Salomo, seperti Salomo yang tidak sanggup dia lakukan, dia mengadakan pengorbanan di bukit-bukit Tuhan, dan juga Tuhan menggunakan kekuatan dari bangsa asing sebagai tempat perlindungan bagi negaranya, mengambil istri orang asing, tetapi Tuhan, Engkau tetap berkenan kepadanya dan masih memberi padanya. Tuhan, dalam hidup kami begitu banyak yang tidak baik, begitu banyak akan kelemahan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tidak mengutuk kami, tidak marah akan kami, Engkau tidak menghukum kami. Tuhan, kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau tetap mengasihi kami dan mengasihi dan menjaga kami. Bahkan Engkau menjadikan kami berharga. Tuhan, siapakah kami? Sehelai rambut, seberapa banyak rambut di kepala kami pun Engkau terhitung. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam kegagalan kami, Engkau tidak menyerahkan kami, tidak membiarkan kami. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi untuk kembali bertobat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hidup untuk melayani-Mu. Walaupun hanya sekecil, sedikit, walaupun kami belum menyelesaikannya dengan semua, tetapi Tuhan, Engkau menerima, Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pilihan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kasih sayang-Mu, terima kasih atas kelemah lembutan-Mu yang dengan kesabaran-Mu terhadap kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian, bahkan Engkau mencari kami kembali. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas bagi kami.
Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang tak terbatas. Tuhan, Engkau berkata, orang yang tidak sempurna pun bisa Engkau pilih. Tuhan, di dalam hati kami juga penuh dengan ketakutan kami tidak sempurna. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu. Seperti Salomo, walaupun dia tidak sempurna, penuh dengan kata, tetapi dia berdiri di depan tabut perjanjian dan mengadakan persembahan bagimu. Tuhan, demikian juga dalam hidup kami. Tuhan, di dalam kelemahan kami pun mau berdiri untuk di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengadakan hubungan dengan-Mu ya Tuhan. Tidak, saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mengadakan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mewakili kita, membantu kita. Ketua Selmo atau siapapun tidak bisa yang bisa mewakili atau untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan. Hanya dirimu sendiri. Persembahkanlah dirimu sendiri bagi Tuhan. Berdoalah untuk diri sendiri. Dari kelemahanmu sendiri, berdoalah bagi Tuhan. Mohon, carilah Tuhan lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan. Kata kepada Tuhan, aku harus mau menginginkan terobosan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan, aku berterima kasih. Kasih-Mu sampai selamanya. Saudara-saudari semua, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Dia berkenan akan kita, menerima akan kelemahan kita, masih memilih-Mu dan memakaimu. Semua adalah anugerah dan kasih Tuhan. Janganlah menyalahgunakan akan kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan terhadap kita sebagai dan juga menjadi alasan dalam hidup kita. Mengira dengan demikian boleh, maka aku terus untuk berbuat lemah karena Tuhan terus mengasihi aku. Dengan demikian Tuhan begitu mengasihi dan menerima kita, malah kita haruslah tumbuh dewasa. Hidup kita harus mengadakan perubahan yang baru untuk menjadikan orang yang berkenan bagi Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita mempersembahkan diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita harus berubah. Tuhan menerima kita dan memakai kita di bumi ini. Kita harus mempersembahkan diri kita. Hidupmu bagaimana? Pengembalaanmu, anak-anakmu, atau keluargamu. Yang baik darimu mereka akan mencontoh, dan juga yang tidak baik mereka juga akan mencontoh. Kita melihat bagian yang tidak baik dari Salomo.
juga sama sampai jadi di masanya di Salomo. Mari kita pejamkan mata, kita buka hati kita untuk menerima hikmat dari Tuhan, mau mendengar, bahkan berubah. Ini hikmat yang benar. Roh Kudus, berilah hati yang berhikmat, berikan kepada kami. Kami mau mendengar, bahkan kami mau taat untuk mengubah diri kami sendiri. Terima kasih Engkau berkenan pada kami. Kami tidak sempurna, tetapi mohon Tuhan untuk memperbaharui kami, agar kami berkembang, agar kami tidak memanjakan diri kami, bahkan menyalahgunakan. Saudara semua, di dalam Roh Kudus, dalam penyertaan Roh Kudus, bernapaslah, tarik napas yang dalam, agar apa yang Tuhan berikan kepadamu, kehadirat Tuhan, masuk di dalammu sebagai kekuatan dalam hidupmu, bertumbuh dewasa, lepas dari ketakutan, lepas dari dunia, lepas dari Mesir. Jangan kembali ke Mesir. Jangan mengadakan hubungan dengan Mesir, tetapi adakan hubungan dengan Tuhan. Bertumbuhlah. Tuhan memberkatimu, memberikan hati yang berhikmat, beri kepuasan bagimu, beri kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Kiranya kehendak Tuhan tergenapi dalam hidupmu, dan di dalam hidupmu Tuhan mendapatkan kemuliaan yang terbesar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dan menjagaimu, memberikan damai sejahtera bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita hari ini sampai di sini.